Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadati wa karamati fid darin amin. Tafadhal. Babu diyatil janin, bab tentang diyat janin. وبه قال حدثنا حفص بن عمار النماغي قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نملة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانا تحت رجل من ذي الحجر. Sesungguhnya dua orang wanita itu ada dua wanita itu di bawah laki-laki dari suku Huzail. فضربت إحداهما أخرى بعمود فقتلتها وجنينها. Lalu memukul oleh salah satu dari dua orang tersebut akan yang lain dengan apa yang ia pukul, dengan kayu. Lalu membunuh ia wanita akannya wanita yang lain dan janinah wanita yang lain. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkhusumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahadu rajulain, lalu berkatalah salah seseorang dari dua orang laki-laki, kaifa nadi man la sahha wa la akala wa la shariba wa la istahalla. Bagaimana kita membayar diat akan orang yang belum berteriak ya orang, dan belum makan ya orang, dan belum minum ya orang, dan belum juga menangis atau bersolat ini ya orang. Faqala, bersabda ya Nabi, asaj'un kasajil Arab, apakah bersajak seperti sajak Arab? Faqada bihi bi gharatin, lalu memutuskan ia Nabi padanya janin dengan burrah, itu dengan budak. Waja'alahu ala akilatil mar'ati, dan menjadikan ia Nabi akannya diat atas diat wanita. Akilah diat, akli atas yang berakal, atas yang berakal. Yang arti dia itu akli, bukan akilah. Akilah bukan dia begini. Lihat hadis-hadis sebelumnya, yang arti dia adalah akli. Aklu sibila hamdi, dua hadis sebelumnya. Aklu sibila hamdi muwallazun mislu aklil hamdi. Itu artinya dia, bukan akilah. Akilah apa dia? Akilah atas yang berakal dari wanita. Nah, dalam bab dia itu enggak ada yang artinya berakal. Apa itu akilah? Istanafa akilah. Abu apa akilah? Semua yang apa itu akilah?
orang dibunuh maktul, qatil. Akilah asobah selain furu' dan usul. Akilah asobah selain furu' dan usul. Dari sekian urutan asobah, ada bapa, ada kakek, ada anak laki, ada anak laki, anak laki, saudara laki, sebapa, saudara sebapa. Itu selain usul dan furu', kecualikan di sana bapa, kakek, anak dan anak laki. Berarti saudara laki-laki sebapa, saudara laki sebapa, anak laki sebapa, anak laki sebapa, paman sebapa, paman sebapa, anak laki paman sebapa, dan anak laki paman sebapa. Itu yang menanggung diat daripada pembunuhan ini. Itu disebut akilah. Diat dalam tiga jenis kasus pembunuhan yang ditanggung oleh si pembunuh itu sendiri hanya dia sengaja semata. Tapi kalau pembunuhannya serupa sengaja atau semata-mata tersalah, maka yang menanggung adalah akilahnya. Dibagi menurut akilah, dibayar selama 3 tahun. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير المنصور باسناده ومعنه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصابة القاتل وغر لما في بطنها. Dalam meriwayatkan kepada kami oleh Jarir dari Mansur dengan sanadnya hadis dan maknanya hadis. Yang menambah ia Mansur faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam diatul maqtul, lalu menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia yang terbunuh atas asabah qatil, dan akan dia bagi sesuatu yang ada di dalam perutnya wanita. Gurratan dia. Gurratan dia. Di dalam di catatan kaki gurratan bidung al-ghaib mu'jamah bisyaddad ra, asalnya putih yang ada di muka kuda. Yang dimaksud di sini adalah abdun atau amatun. Budak, dan budak bagi sesuatu yang ada dalam perutnya wanita. Jadi kasus di sini adalah kasus cemburu. Nah, walaupun seberat apapun kasus poligami hari ini, tapi tidak seperti kasus poligami di zaman ini, di zaman Nabi. 2 orang wanita di bawah seorang laki-laki. Artinya 2 orang wanita istri kepada 1 laki-laki. Kasus cemburunya sampai yang satu mukul yang lain pakai kayu sampai mati dan meninggal pula janin dalam perutnya. Kalau hari ini paling perang media sosial atau perang periuk, atau keduanya menyerang suaminya. Kalau satu ditaruh di Sumatera Utara, satu di Kutub Utara, tentu mereka nggak gampang. Bertengkarlah mereka kepada Nabi SAW. Keluarga, satu orang laki-laki dari keluarga sang pembunuh, yaitu pihak wanita yang membunuh, mengatakan, apakah kami bayar dia? Orang belum suara, belum makan, belum minum, belum berteriak. Kata Nabi, kayaknya yang kamu baca itu seperti sajak saja.
seperti saja. Maka Nabi katakan keputusan untuk janinnya adalah gurro. Nah, gurro itu artinya budak, bukan dia. Untuk baca penafsirannya, untuk terjemahkan menurut akal sendiri. Bidomil ghain tasdid ra wal yani bayat fi jihatil faras fi jabahatil faras wal muradu huna abdul wa amatun. Artinya apa? Dia nggak nyambung. Tadi bilang oleh Mus'anif artinya abdul atau amatun. Pas terjemahnya langsung berubah jadi dia. Nah, jadi budak di sini bukan budak dewasa, tapi anak budak. Jadi janin itu akan diganti dengan anak budak, budak laki atau budak perempuan. Sebaiknya disesuaikan dengan jenis kelamin janinnya. Kemudian wanita ini dibayar diat, ditanggung oleh keluarga daripada wanita. Nah, akilatil mar'ah, antum lihat tafsirannya pada hadis berikutnya, asobatil qatilah. Jadi akilah mar'ah, akilah dari wanita yang membunuh, ditafsirkan di atas hadis setelahnya asobatil qatilah, asobah dari wanita yang membunuh. Jadi capek mulut ngomong begitu. Kalau antum memang baca hadisnya sebelum di sini, kalau baca hadisnya ada mengamatinya, pasti akan memahami makna akilatil mar'ah ini dengan hadis yang nomor 2. Diyatal maqtulah ala asobatil qatilah. Di sini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu ala akilatil mar'ah. Yang jelas itu. Jadi mubazir ngomong hadis, menafsirkan hadis, hadis menafsirkan hadis, hadis setelahnya menafsirkan hadis sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, melengkapi satu kasus, melengkapi ceritanya. Mungkin namanya hadis pertama enggak jelas, hadis kedua menjelaskan namanya, hadis pertama tidak menjelaskan penyebab pembunuhannya, hadis kedua menjelaskannya, hadis pertama ada makna yang tidak jelas, dijelaskan oleh hadis setelahnya. Itu sebabnya Salafi tidak memahami hadis karena dia tidak baca semuanya. Nah, jadi sengaja Imam Daud mengumpulkan dalam satu judul beberapa hadis yang sama, redaksi berbeda, untuk menghasilkan pemahaman yang komplit. Komplit. Nah, Allah. Nah, kenapa bayar dia di sini tidak kisos? Karena pembunuhannya tidak termasuk pembunuhan sengaja. Pembunuhannya adalah serupa sengaja. Karena alat yang digunakan tidak mematikan, yaitu kayu. Nah, kayu sini bukan kayu besar, jadi kayu balok. Nah, kalau kayu balok itu alat mematikan. Hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة وحارث بن عبد الأزدي المعنى قال حدثنا وكيع الحشم العروة المسبار بن مخرمة أن عمر اشترى الناس في إبلاس المرأة. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu bermusyawarah, ia Sayyidina Umar akan bermusyawarah tentang wanita keguguran. فقال المغيرة ابن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها بغرة عبد أو أمة. Berkatalah Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, aku menyaksikan akan Rasulullah SAW dalam memutuskan ia Rasul padanya tentang wanita guguran dengan budak atau budak wanita, anak budak wanita. Faqala, bersabda ya Nabi, i'tini biman yashhadu ma'aka, bawakan olehmu kepadaku dengan orang yang menyaksikan ia orang bersamamu. Fa'atau bi Muhammad ibni Maslamah, lalu membawakan
menyaksikan ia Mughirah akan orang yang menyaksikan dengan Muhammad ibn Maslamah. Zada Harun menambah oleh Imam Harun, fasyahida lahu, lalu menyaksikan ia Mughirah kepadanya, yakni darbar rajuli batna imrati, memukul oleh seseorang akan perut istrinya seseorang. Itu juga amburadul. Fasyahida lahu, lalu menyaksikan ia Muhammad ibn Maslamah, Lalu baginya kepadanya Nabi ngapain dipanggil orang sahabat? Itu pertanyaan. Kepadanya orang yang menyaksikan. Beliau yang menyaksikan. Tadi siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya hukum? Siapa yang minta saksi? Ulang lagi terjemahannya. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu berbicara, ia Sayyidina Umar akan menisah tentang wanita keguguran. Wanita keguguran gak usah dimusyawarahkan, obati saja. Apa yang mau musyawarahkan tentang wanita keguguran? Memasukkan lagi ke dalam. Imlas, menggugurkan, tindakan menggugurkan kandungan wanita, bukan wanita keguguran. Tentang tindakan keguguran. Keguguran tidak perlu diurus karena dia gugur sendiri, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diurus kalau ada tindakan sengaja menggugurkan kandungan wanita. Tentang menggugurkan kandungan wanita. Maka Mughirah berkatalah Mughirah ibn Syu'bah, aku menyaksikan akan Rasulullah SAW telah memutuskan ia Rasul padanya menggugurkan kandungan wanita dengan budak atau budak. Waqala, bersabda Nabi, itini biman yashhadu, maka bawakan, datangkan. Masya Allah. Berkata ya Sayyidina Umar, datangkan olehmu kepadaku dengan orang yang menyaksikan ia orang bersamamu. Sama siapa boleh ngomong itu? Sayyidina Umar ngomong sama siapa? Sayyidina Mughirah. Nah, ingat ke kasusnya, lanjut. Tak tahu lalu mendatangkan ia Mughirah lalu mendatangkan ia Mughirah kepadanya Sayyidina Umar dengan Muhammad ibn Maslamah. Menambah oleh Harun, fasyahida lahu, lalu menyaksikan ia Mughirah, lalu menyaksikan ia Muhammad ibn Maslamah kepadanya seseorang. Orang mana? Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita. Apa urusan sama orang itu? Dia nggak dia. Lalu menyaksikan ya Sayyidina Umar kepadanya Mughirah kepadanya Sayyidina Umar. Ya tadi Sayyidina Mughirah ngomong dari tadi tu. Apa dua kali ngomongnya?
lalu menyaksikan ia Muhammad ibn Maslamah kepadanya Sayyidina Umar. Jadi memukul oleh seseorang akan perut istri dan seseorang. Memukul oleh seseorang ya akan perut wanita istrinya seseorang. Seorang siapa? Seseorang ar-rajuli. Jadi seseorang memukul perut istrinya sendiri. Akan perut istrinya Mughirah ibn Syu'bah. Kenapa belum nggak ngomong dia? Perut istrinya Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Berarti antum tidak menguasai kasus kejadian yang ada dalam hadis ini. Pada ceritanya bukan cerita satu halaman, hanya cerita 4 baris. Diriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah. Suatu ketika di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah terjadi sebuah kasus seorang laki-laki atau seseorang telah memukul perut wanita yang sedang hamil sehingga keguguran. Pada saat itu wanitanya enggak meninggal, hanya saja bayinya keluar dalam keadaan mati. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah kepada sahabat tentang kasus tersebut. Berkatalah Sayyidina Muhammad bin Subah dalam salah satu sahabat yang hadir dalam musyawarah itu, apa kata beliau? Aku bersaksi baginda Rasul pernah memutuskan pihak tentang kandungan yang keguguran dengan membayar anak budak, baik laki maupun perempuan. Karena ini pernyataan daripada Sayyidina Mughirah, yang lain dia tidak memberikan pernyataan, maka Sayyidina Umar meminta saksi satu lagi. Minimal ada 2 orang yang mengatakan hal tersebut baru bisa diputuskan. Maka beliau katakan, "Ini bima yashhadu ma'a." Datangkan kepadaku orang yang bisa memberikan kesaksian bersamamu. Maka Sayyidina Mughirah mendatangkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan sahabat yang bernama Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Ditambah riwayat oleh Harun, karena ini hadis diriwayatkan oleh 2 guru Imam Abu Daud, Utsman bin Abi Syaibah dan Harun bin Abbad. Redaksi Imam Harun bin Abbad ada penambahan fasyahidalahu, maka memberikan kesaksian ia Muhammad bin Maslamah kepadanya Sayyidina Umar bin Khattab. Lengkaplah 2 orang saksi. Kesaksian apa yang dimaksudkan? Yakni dulu di zaman Nabi ada satu orang laki-laki memukul perut istrinya, lalu istrinya keguguran gara-gara tersebut, dan Nabi memutuskan orang itu membayar anak budak kepada Muhammad bin Maslamah. Lanjut. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيد عن هشام عن ابي عن المغيرة عن سيدنا عمر بمعناه. وبه قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن الدينار انه سمع طاووسا عن ابن عباس عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه سال عن قضيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu bertanya ya Sayyidina Umar tentang keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada demikian. Faqama Hamala ibnu Malik ibn Nabigha, maka berdirilah Hamala ibnu Malik ibn Nabigha. Faqala, berkata ia Hamala,
kuntu baina imraati fadarab ihdahuma al-ukhra bimisbahin. Adalah aku dulu itu antara dua orang wanita, memukul ia wanita oleh salah satu dari dua orang. Memukul yang mana maf'ul? Memukul oleh salah satu dari dua wanita akan yang lain. Dengan apa yang dipukul? Dengan tiang yang kemah. Faqatalatha wa janibaha wajaninaha. Lalu membunuh ia wanita akan wanita yang lain dan juga janinnya wanita yang lain. Faqala Rasulullah SAW fi janiniha biqurratin fa an tuqtala. Lalu memutuskan oleh Rasulullah SAW pada janinnya wanita dengan budak. Wa an tuqtala, dan dibunuh akannya wanita. Nah, wanita yang memukul dibunuh karena pembunuhan dianggap sengaja, karena menggunakan yang kemah. Yang kemah itu mungkin pasak, kona atau apa, sehingga alat itu dikatakan dianggap alat mematikan, sehingga pembunuhannya pembunuhan sengaja. Nah, kalau janinnya dibayar oleh keluarga wanita yang membunuh, yakni dengan anak budak. Burroh, anak budak. Hadis. وبلا قال حدثنا عبد الله بن محمد الظهري قال حدثنا سيفان عن عمر عن طوس قال عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معنه ولم يذكر وأن تقتل. Dari Imam Taus qala, berkata Imam Taus, telah berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di atas mimbar, lalu menyebutkan ia Taus akan maknanya hadis, dan tidak menyebutkan ia Taus wa an tuqtala, bahwa dibunuh akannya wanita yang memukul. Zada menambah ia Taus bi ghurati abdin aw amatin, dengan anak budak, dengan gurah, dengan budak atau budak. Qala Gurah, anak budak, abdin atau amatin, anak budak yang laki-laki atau anak budak perempuan. Berarti abadin dengan anak budak yang laki-laki atau dengan anak budak yang perempuan. Qala, berkata ya Imam Taus, faqala Umar, berkatalah Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allah itu yang lebih besar. Laula asma' min hadha laqadaina bi ghairi hadha. Jikalau bukan aku mendengar dengan ini, sungguh kami memutuskan dengan selain ini. Nah, ini kesenangan Sayyidina Umar ketika mendapatkan sebuah kebenaran dan selamat daripada memutuskan dari perkara yang tidak sebenarnya. Nah, وبلا قال حدثنا سليم بن عبد الرحمن التمار عن معمر بن طلحة حدثه قال حدثنا أسباط عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال, berkata ya Sayyidina Abbas, فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميت. An Ibn Abbasin, sana mulai terjemahnya. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala tentang kisah Hamalah ibn Malik, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa'asqatan, ulang lagi, An Ibn Abbasin, dari Ibni Abbas tentang kisah Hamalah ibn Malik, berkata ya Ibni Abbas, Hamalah ibn Malik lalu menggugurkan ia wanita akan gulam, akan anak, sungguh telah tumbuh bulunya anak hal keadaan mati. Wa matatil mar'ah, dan mati juga wanita. Matatil mar'ah, dan mati oleh wanita. Waqala alal wanita mana mati? Wanita yang memukul. Yang memukul? Wanita yang
menggugurkan anak. Tadi cerita Sina Hamalah bin Malik itu apa? Antum lihat lagi cerita beliau apa tadi? Seorang wanita memukul akan wanita yang lain. Nah, jadi mati juga wanita, mati anaknya di dalam janin dan juga ibunya. Mati anaknya di dalam perut dan juga ibunya. Nah, lanjut. Faqada 'ala qilati diyat, lalu memutuskan kepada asabah, lalu memutuskan ya Nabi kepada asabah yang terbunuh akan diyat. Faqala ammuha, berkatalah pamannya wanita yang terbunuh, inna pada asfatan ya Nabi Allah gulaman qad nabata sya'ruhu, sesungguhnya wanita sungguh telah menggugurkan ya wanita ya Nabi Allah akan anak yang sungguh telah tumbuh bulunya anak. Faqala Abul Qatil, dan berkatalah bapaknya yang wanita yang membunuh, innahu kadhibun, sesungguhnya pamannya wanita itu bohong. Nah, jadi yang berkata tadi, ya, hadis nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Tadi pada nomor 1. Faqala ahadur rajulain. Yes. Di bawah bab. Faqala ahadur rajulain, berkatalah salah satu dua laki-laki, kaifa nadi man la soha wala akala wala syariba wala istahalla. Siapa laki-laki itu? Walinya, wali wanita. Salah satunya itu pamannya dan bapaknya. Ya, paman. Pamannya itu paman wanita yang terbunuh, yang laporin keponakannya sudah hamil, melahirkan seorang bayi yang sudah tumbuh rambutnya. Yang berkata, yang tidak bersuara, tidak berteriak, itu siapa? Bapaknya yang wanita yang membunuh. Nah, nanti hadis ini telah menafsirkan hadis yang tadi. Ahadur rajulain itu adalah bapak dari wanita yang membunuh. Lanjut, apa katanya? Innahu wallahi ma astahalla wala syariba wala akala, sesungguhnya demi Allah tidaklah menangis ia gulam, dan belum juga minum ia gulam, dan belum juga makan ia gulam. Kamitslu yutallu, maka seperti demikian itu dibatalkan akannya darahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaj'al jahiliyati wa kahanatha, apakah bersajak jahiliyah dan dukunnya jahiliyah. Addi lis-sabi ghurratan, bayarkan olehmu pada bayi akan budak. Hadis. Bila qala hadatsana Utsman bin Syaibah qala hadatsana Yunus ibn Muhammad qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadatsana Mujarid qala hadatsana Sya'bi an Sayyidina Jabir bin Abdullah anna mar'atin min Hudayl qatalat ihdahuma al-ukhra wa likulli wahidin minhuma zawjun wa waladun. Sesungguhnya dua orang wanita dari suku Hudayl telah membunuh oleh salah satu dari dua wanita akan yang lain, dan masing-masing darinya dua wanita itu mempunyai suami dan juga anak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia al-maqtulah 'ala al-qailatil qatilah, lalu menjadikan oleh Rasulullah SAW akan diat yang
terbunuh atas asabah yang membunuh. Wa qarra zawja walada, dan membebaskan ia Nabi akan suaminya wanita yang membunuh dan anaknya wanita yang membunuh. Qala, berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa qala akil maqtul, lalu berkatalah asabah yang terbunuh, mirath walana, warisnya wanita untuk kami. Qala, berkata ya Sayyidina Jabir, wa qala Rasulullah SAW, dan bersabdalah Rasulullah SAW, la, tidak boleh, mirath wa li zawjiha wa waladiha, warisnya wanita yang terbunuh itu miliknya suaminya wanita dan anaknya wanita yang terbunuh. Nah, kasus yang tadi, yang hadis yang barusan yang kita baca di awal itu mengindikasikan bahasanya wanita itu punya satu suami. Nah, lihat bahasa hadis pertama, imra'ataini kanata tahta rajulin min Khudail. Dua wanita yang berkelahi itu kedua-duanya di bawah satu laki-laki dari Khudail. Itu hadis sahih dari Imam Muslim, Imam Tirmizi. Sementara hadis di sini mengatakan riwayat Imam Ibnu Majah, salah masing-masing wanita itu punya satu suami dan punya anak. Di kulli wahidatin minhuma zaujun wa walad. Masing-masing dari dua wanita itu punya satu suami dan anak. Ini bukan menafsirkan. Ini maknanya khilaf riwayat. Nah, kenapa kita katakan khilaf riwayat? Karena redaksi hadis pertama itu betul-betul menunjukkan dua wanita itu punya satu suami. Nah, karena tidak ada penafsiran lain dari kalimat kanata tahta rajulin. Kanata tahta rajulin, itu pasti menunjukkan suaminya satu. Tapi redaksi yang kedua menunjukkan masing-masing punya suami. Nah, kalau kita baca hadis ini dan menurut pandang ilmu mustalahul hadis, maka pendapat yang kuat adalah hadis pertama, karena riwayatnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Sementara hadis yang ini riwayatnya Imam Ibnu Majah. Ini di sini perlu tarjih. Nah, Bila sanawah bin Bayan wa ibn Syarhi qala haddatsana ibn Wahb qala barani Yunus an ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib bin Musayyab wa Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah anhu qala qatalati imra'atani, telah berkelahi oleh dua orang wanita min Huzail, dari suku Huzail. Faramat ihdahuma, maka melempar oleh salah satu dari keduanya al-ukhra, akan yang lain, akan wanita yang lain, bihajarin, dengan batu. Faqatalatha, maka membunuh ia wanita akan wanita yang lain. Fakhtasamu, maka mereka berkhusumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyata janiniha, akan dia janinnya wanita yang terbunuh. Burrah abdin, akan satu anak budak, awalidah, atau anak budak wanita. Faqada biyadatil mar'ati, dan memutuskan dia Nabi dengan diat wanita ala akilatiha, di atas asabah dari wanita yang bunuh. Wawarasaha, di atas asabah wanita yang membunuh. Nah, Wawarasaha, dan mewariskan dia Nabi akan wanita yang dibunuh, mewariskan ya Nabi akan wanita yang dibunuh akan harta. Kembalikan kepada kalimat yang ada. Mewariskan ya Nabi akan wanita yang dibunuh, waladaha, dan anak wanita yang dibunuh. Ulang.
mewariskan ia wanita yang dibunuh akan warrasa fi'il madi mudzakar. Mewariskan ia Nabi akan wanita yang dibunuh, waladaha dan anak mana yang tertikan? Waladaha, anak wanita yang dibunuh. Tahu apa yang waladah? Akan anak wanita yang dibunuh. Jadi wanita yang dibunuh itu diwariskan ke anaknya. Mau dibuat apa? Bukan dikubur. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu orang mati dikubur, kan diwariskan ke anaknya. Yang diwariskan itu biasanya harta, bukan mayat. Kemana kembali domerha? Berah. Guru. Damiru ya'udu ilal qalib. Asabah diwariskan. Mandiat. Kembalinya ke dia. Dan mewariskan ya Nabi akannya diat waladaha, anaknya wanita yang dibunuh. Mafhum. Akan anak wanita yang dibunuh. Bawaman ma'hum dan orang-orang bersamanya mereka. Faqala Hamlu, maka berkata oleh Hamal bin Malik bin Nabirah al-Huzaili, ya Rasulullah, kaifa aghramu, bagaimana aku membayar dia taman la syariba? Aghramu, aku dibayar. Membayarkan. Itu fi'il apa? Mudhari. Hasil ke 13. Dina ma'ruf majhul. Ma'ruf. Antum baca lagi. Bromo. Ma'awan Mawal Menjual. Balik. Bagaimana aku dibayar? Aku dibayar. Terus bagaimana aku dibayar akan diat orang yang tidak minum, wala akala dan tidak makan ya orang, la nataqa dan tidak bisa berbicara ya orang, wala istahla dan tidak bisa menangis ya orang. Amis dzalik, maka permasalahan akan demikian, yaitu lu dibatalkan akannya darah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadza, sungguhnya ini min ikhwanil kuhan, dari dua saudara dua dukun, min ajali ikhwani. Itu artinya apa? Dua saudara. Nah, mufradnya apa? Ikhwan. Saudara-saudara. Menjadi dua saudara. Akhun. Sungguhnya ini dari saudara-saudara dukun-dukun. Min ajali senyihi, dari karena
sajaknya allazi saja'ah, yang mensajak ia orang, yang mensajak ia Malik. Tanya Nabi. Yang telah mensajak ia Malik. Nah, jadi di sini Sayyidina Hamal bin Malik bin Nabighah adalah sebagai penerima. Nah, sebagai penerima diat, sehingga beliau katakan, bagaimana aku dibayar? Bagaimana aku menerima bayaran terhadap anak yang bla 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 bla. Kalau yang tadi itu pernyataan daripada keluarga yang membayar, Abul Qatilah. Bagaimana aku membayar diat terhadap anak yang belum ini. Nah, jadi sahabat itu sebetulnya mereka bukan tidak mau bayar, tapi setiap mereka mengetahui atau memastikan punya kewajiban membayar atau tidak. Yang kedua, setiap sahabat memastikan apakah dia berhak atau tidak. Nah, sebagai si penerima, Sayyidina Hamal bin Malik bin Nabighah Al-Khuzali itu mesti memastikan apakah beliau berhak atau tidak. Sehingga beliau katakan, bagaimana aku dibayar terhadap anak yang belum makan, belum minum. Dan si Abul Qatilah juga memastikan dia punya kewajiban atau tidak. Nah, Apabila sana Qutaibah bin Sa'id pada sana Al-Layth an Ibn Shihab an Ibn Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah fi hadal kisah qala summa inna mar'ata, kemudian sungguhnya wanita allati yang ada ya wanita qada itu memutuskan alaiha atasnya wanita bil ghurrah dengan kabarnya bukan di qada. Qada itu naat kepada mar'ah. alaiha di atasnya wanita itu dengan budak, bil ghurrah itu dengan budak, tufiat yang diwafatkan. Summa innal mar'ata, kemudian sesungguhnya wanita allati yang dianya wanita qada alaiha yang membayar, yang memutuskan ia wanita di atasnya yang membayar, yang memutuskan ia Nabi di atasnya wanita bil ghurrah itu dengan budak. Kan di sana juga kabarnya. Di atasnya wanita dengan budak, tufiat itu wanita yang diwafatkan. Ulang. Summa innal mar'ah, kemudian sesungguhnya wanita allati yang dianya wanita qada alaiha yang telah memutuskan dia Nabi di atasnya wanita bil ghurrah dengan budak, tufiat itu diwafatkan ya wanita. Kepada Rasulullah SAW, maka memutuskan oleh Rasulullah SAW bi anna mirasa, dengan bahwa sesungguhnya warisannya wanita yang dibunuh libananiha bagi anak wanita yang dibunuh. Wa anal akla, dan sesungguhnya diat ala asabatiha di atas wanita yang membunuh. Seolah-olah benar terjemahan itu. Ulang. Kepada Rasulullah SAW, maka memutuskan oleh Rasulullah SAW bi anna mirasa, dengan bahwa warisannya wanita yang dibunuh. Wanita yang dibunuh, di mana antum mengetahuinya itu kembali kepada wanita yang dibunuh. Sementara awal hadis itu bicara wanita yang mana itu? Wanita yang membunuh. Wanita yang membunuh. Innal mar'ata lati qada 'alaiha bil ghurrah. Qada 'alaiha berarti wanita yang bayar ghurrah itu juga ikut meninggal. Bi anna mirasaha, anna mirasa, dengan bahwa
sesungguhnya warisan wanita yang membunuh di bananiha bagi anak wanita yang membunuh. Wa anal aklah, dan sesungguhnya diat ala asabatnya itu di atas asabahnya wanita. Jadi entah kenapa wanita yang membunuh itu akhirnya meninggal juga. Maka harta peninggalannya Nabi katakan ini untuk anak-anaknya. Tapi bayaran diat yang wajib dibayar gara-gara dia membunuh ini dibebankan kepada asobahnya. Nah, hadis. Abi qala sana Abbas bin Abdul Azim qala sana Ubaidullah bin Musa qala sana Yusuf bin Suhaib an Abdullah bin Muraidah an nabihi anna imra'atan khazafat imra'atan, sesungguhnya seorang wanita telah melempar wanita dengan katapel akan wanita yang lain. Fasqatat, maka menggugurkan wanita yang melempar. Rufi'a, maka dilaporkan akan demikian ila Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW. Faja'ala fi waladiha, maka menjadikan Nabi fi waladiha, pada anaknya wanita 500 syah 500 kambing. Wa naha yauma idzin anil hazfi, dan melarang Nabi pada hari itu dari melempar dengan ketapel. Nah, sejak hari itu Nabi enggak boleh main ketapel, melarang main ketapel. Maka kemarin ada usulan monyet itu diusulkan ketapel, maka kita tidak buat ketapel karena itu alat yang dilarang oleh Nabi. Walaupun dipakai untuk mengusir monyet, kita nggak boleh, karena Nabi nggak senang melihat umatnya di tangannya ada ketapel, apapun alasannya. Nah, Baiklah, Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala dasana Isa an Muhammad yani bin Amr an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin, pada janin bigurrah abadin, dengan anak budak laki-laki, au amatin, atau budak atau anak budak wanita, au farasin, atau budak, au bagalin, atau dengan bigol. nah, hadis. Wabi qala sana Muhammad bin Sinan al-Awaki qala sana Syarik an Bughairah an Ibrahim wa Jabir an Sya'bi qala agurrah, gurrah itu 500 dirham. Budak laki-laki, anak budak laki-laki itu harga 500 dirham. Jadi ada beberapa keputusan untuk membayar anak atau pembunuhan terhadap janin yang ada dalam perut. Tapi kalau dia sudah lahir, itu diatnya sempurna. Nah, anak bayi sudah lahir dalam keadaan hidup, kemudian dibunuh, walaupun baru 1 hari usianya, itu bayarnya 100 ekor unta, sama dengan orang yang sudah di luar. Tapi kalau dalam rahim, itu disebut janin. Pukulan terhadap perut yang menyebabkan anak itu mati. Pertama, wurrah, anak budak, laki atau perempuan. Kemudian 500 kambing. Kemudian kuda, 1 ekor kuda. Yugorati abdin, maaf, anak kuda. Goro abdin, goro amatin, goro farasin, goro baglin. Anak kuda atau anak bigol, sudah 4. Kemudian kalau dirham nilainya 500 dirham. 500 dirham. Berarti harga kambing di zaman Nabi itu 1 dirham. Harga kambing di zaman Nabi 1 dirham. Maka ketika ditanya berapa nilai 1 dirham, maka seharga 1 kambing. Babun
Babu fidatul mukatab, bab tentang diat mukatab. Abi qalasana Musaddad qalasana Yahya bin Sa'id wa qala hadatsana Ismail an Hisham qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qalasana hadatsana lagi wa hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ya'la bin Ubay wa qala hadatsana Hajjaj as-Sawaf jami'an an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan oleh Rasulullah SAW fidiatul mukatab, pada diat mukatab yuqtalu yang dibunuh, yuda ma'adda min mukatabatihi diatul hurri, membayar diat sesuatu yang membayar diat, yuda membayar diat kepada ahli waris, dibayarkan diat sesuatu yang membayar ia seseorang min mukatabatihi, dari mukatabnya seseorang akan diat orang merdeka, wa ma baqiya diatal mamluk, dan sesuatu yang tersisa akan diat budak-budak. Budak mukatab itu dibayar diatnya dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan diat orang merdeka senilai dengan harta kitabah yang sudah dilunasi. Kalau budak mukatab tersebut telah melunasi harta kitabah setengah, berarti dia setengah merdeka. Kalau budak mukatab sudah membayar harta kitabah 2/3, maka budak mukatab itu dianggap 2/3 merdeka. Maka diatnya adalah 2/3 diat orang merdeka. Nah, 66 ekor unta, 2/3 maaf. Kemudian yang sisanya itu dia budak. Berarti 1/3-nya lagi dia masih status budak. Maka diatnya adalah diat budak. Diat budak yaitu dibayar dengan harga budak. Kalau orang itu harganya 900 juta, sudah merdeka senilai 600 juta, karena 2/3 merdeka, berarti 1/3 lagi 300 juta. Maka kalau dia bunuh budak mukatab itu, dia harus bayar 66 ekor unta, 2/3 ditambah dengan 300 juta. Nah, 66 itu sebagai dia orang merdeka, 2/3-nya merdeka. Kemudian nilai itu sebagai harga dia seorang budak. Nah, itu juga kalau dia merdeka setengah. Nujum kitabah nilainya 100 juta, dia sudah bayar 50. Berarti separuhnya merdeka. Maka kalau budak itu dibunuh, maka dibayar dengan 50 ekor unta. Kemudian setengah harga budak. Yang setengah harga budak diserahkan ke sayyidnya karena masih budak. Yang setengahnya lagi, yang diat setengah itu diserahkan pada ahli warisnya sebagai orang merdeka. Nah, baik, qala Musa bin Ismail qala sana Hamad bin Salamah an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza asaba al-mukatab haddan, apabila menimpa oleh mukatab akan hukum had, atau warisa mirasan, atau mewariskan ia mukatab akan harta warisan, warisa mewariskan. Nggak perlu dia kamus. Mewarisi, mewariskan.
Au warisa mirasan, atau mewarisi ia mukatab akan harta waris. Yarisu yang mewarisi ia mukatab. Niscaya mewarisi yang mukatab ala kadari di atas kadar ma'ataka sesuatu yang merdeka yang mukatab minhu darinya sesuatu. Nah, kalau mukatab asobah itu berhak akan had. Seorang mukatab apabila dia berhak menerima had karena dilakukan tindakan kriminal ke dia, apakah dia dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar kemerdekaan yang sudah dia peroleh. Seperti bahasan tadi, kalau sekiranya ada keluarga dari mukatab itu meninggal dunia dan dia tercantum sebagai salah satu ahli waris, misalnya bapak meninggal dan dia sebagai anak masih berstatus budak mukatab, maka dia akan mewarisi daripada harta peninggalan bapaknya sekadar dia merdeka. Kalaulah dia itu anak laki-laki, maka dia masuk kategori asobah. Kalau asobah jatahnya 50 juta, kalau sebagai asobah dia akan mendapatkan jatah 50 juta, tapi karena dia mukatab dan merdeka baru setengah, dia hanya boleh ngambil 25 juta. Begitu aturannya. Jadi mukatab akan dibayar oleh pihak yang mengkriminalnya, yang bertindak kriminal kepadanya, sesuai dengan kadar kemerdekaan yang sudah dia lunasi kepada majikannya. Nah, babu fi diyati zimmi. Babun fi diyati zimmi. Bab tentang diyat zimmi. في الزمي. وبه قال يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال سنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال diyatul mu'ahad nisfu diyatil hurri. Diyat orang mu'ahad itu setengah dari diyat orang merdeka. Apa mu'ahad? Orang yang dalam perjanjian dengan orang Islam. Mu'ahad, mu'ahid. Mu'ahid, orang yang berjanji dengan orang Islam. Orang yang negerinya berperjanjian dengan orang Islam di bawah. Negerinya berjanji dengan orang Islam. Berdamai, janji perdamaian. Janji perdamaian. Negerinya ya. Dia termasuk juga. Ketika Indonesia melakukan perjanjian dengan ASEAN misalnya, antum masuk juga sini? Masuk, karena saya orang Indonesia. Berjanji? Tidak. Enggak. Berarti negerinya saja yang berjanji, orang enggak masuk. Nah. Babu fil rajuli yuqatilur rajula faidafahu. Bab tentang seseorang yang berkelahi seorang akan seorang yang lain, faidafahu, maka menyerahkannya orang akan dirinya orang, nafsi dari dirinya sendiri. Tapi kalau sana Musaddad, kalau sana Yahya Ali bin Juraij qala akhbarani Atta an Safwan bin Ya'la an abihi qala qatala ajirun li rajulan, telah berkelahi oleh pembantuku akan seseorang, fa'atta yadahu, maka menggigit ia pelayan atau pembantu akan tangannya seseorang, fa'antaza'a, maka menarik ia seseorang akan tangannya seorang, fanadarat, maka terlepas saniyatuhu, oleh gigi-giginya pelayan. Gigi-giginya pelayan. Saniyah itu gigi. Kita pernah belajar tajwid? Iya.
Gigi yang mana? Di depan. Yang mana? Ujung gigi bagian depan. Ujungnya aja terlepas. Gigi depan, gigi seri. Gigi seri. Ada berapa gigi seri? 2. Ada berapa gigi seri? 4. 2. Lihat. 4. Ada saniatul mulia, ada saniatul sufla. Nah, maka terlepas gigi serinya laki-laki. Maka terlepas gigi serinya pelayan. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi pelayan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi laki-laki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahdaraha, maka membatalkan Nabi akannya dia gigi. Faqala, berkata ya Nabi, aturidu, apakah kamu ingin ayyudoa, bahwa meletakkan ia pelayan ayadahu, oleh tangannya pelayan ayadahu, bahwa meletakkan ia laki-laki akan tangannya laki-laki fifika, pada mulutmu, takdimuha, kamu mematahkan akan giginya pelayan, kalfahli, seperti onta. Qala wa akhbarani ibnu Mulaikah an jaddihi anna Abu Bakar radhiyallahu anhu ahdarha. Sungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membatalkan ia Sayyidina Abu Bakar akan diatnya gigi. Maqala, dan berkata ia Sayyidina Abu Bakar, faidat sinnuhu telah jauh dari giginya. Apa maksud jauh dari gigi? Tidak sinu. Tidak ada diat. Apa? Tidak ada diat. Tidak ada diat. Ahdaroha. Itu artinya ada diat. Tidak sinu. Telah jauh oleh giginya. Maksudnya telah jauh itu di mana gigi? Turun ke perut. Itu adalah kalimat mendoakan sesuatu yang doa yang tidak baik untuk laki-laki itu. Semoga jauh giginya. Semoga jauh giginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena gigi itu telah menyakiti orang lain. Nah, ketika Sayyid merasa tidak terima, ketika seorang laki-laki atau bos, majikan daripada yang menggigit itu tidak terima, giginya tidak dibayar, maka Nabi memberikan logika berpikir, apakah kamu kepengen karyawanmu meletakkan tangannya di mulutmu, lalu kamu menggigitnya seperti fahal, hewan jantan? Tentu nggak ada satu orang pun yang kepengen digigit. Otomatis orang itu menyelamatkan dirinya. Karena menyelamatkan dirinya, rusak orang lain yang menggigit itu. Kan bukan sebuah kesalahan. Dia yang salah. Kalau dia biarkan, tentu tangannya yang terputus. Kalau ditarik, gigi orang lepas. Apakah gara-gara menyelamatkan tangan kita mesti ganti orang lain? Tidak. Hadis. Qala sana Ziyad ibn Ayyub qala warana Husaim qala sana Hajjaj wa Abdul Malik an Atta an Ya'la bin Umayyah bi hadha zada dari thumma qala yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil addi. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemudian berkata ya Ya'la bin Umayyah, yakni kemudian berkata
ia berkata ya Safwan bin Ya'la. Berarti antum tidak mengerti kalimat yakni. Tanya Mak Yulia seperti yakni. Apa yakni? Ini artinya. Qala itu berkata ia yakni Nabi. Jadi setelah yakni itu penafsiran yakni. Nah, kita akan berangkat yakni. Begitu. Summa qala, kemudian berkata yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan addi tentang apa? yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dan addi tentang gigitan. Li Bagi gigitan. Al-audi, orang yang menggigit. In syi'ta, jika kamu mau, antumakkinahu, bahwa kamu menguatkan akannya seseorang, menguatkan pula, menguatkan. Kapan nanti menguatkan? Kamu serahkan akannya seorang min yadika, dari tanganmu, faya'adduha, bahwa kamu menggigit, maka menggigit dia seseorang akannya pelayan, akannya seseorang, akannya kamu. Kamu donan. Akannya tangan, maka menggigit dia seseorang akannya tangan. Summa tanziuha, kemudian menarik dia seseorang akannya tangan. Tanziuha, kemudian menarik dia seseorang akan. Gak usah lihat ke belakang. Menarik. Tanzimu itu kamu menarik. Kamu menarik. Ya. Kamu menarik akannya seseorang min fihi, dari karena menggigit. Min fihi, dari mulutnya seseorang. Wa batala dia ta'asnani, dan batalkan Nabi akan dia gigi. Kata baginda Rasul kepada yang gigit, kalau kamu mau nuntut juga gigi kamu yang lepas itu, begini saya kasih cara mengadilinya. Kamu letakkan tangan kamu di mulut dia, suruh dia gigit. Nah setelah itu tarik tangan kamu biar copot juga giginya. Kalau mau keadilan begitu caranya. Jangan sudah gigit tangan orang lain, orang nyamakan diri minta pula bayaran gigi. Nah, dia yang jualan di pinggir jalan kesenggol oleh orang lain minta ganti pula. Kenapa kamu senggol saya? Ini kan jalan, kenapa kamu jualan di sini? Jadi kalau salahnya minta ganti. Salah terima aja resikonya. Nah, hadis sampai tamat kita. Babu fi man tatabbaba bi ghairi ilmin fa'anata. Bab tentang seseorang yang mengobati ia dengan tanpa ilmu pengetahuan, fa'anata, lalu memudaratkan ia. Wabihi qala hadatsana Nasr ibn Asim al-Ataki wa Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan an-Walida ibn Muslim akhbarahum an ibn Jurayj an Sayyidina Amr ibn Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhu an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatabbaba wa la yu'lamu minhu tibbun, siapa saja yang mengobati ia dan tidak diketahui darinya seseorang. Tatabbaba itu bukan mengobati, berobat. Tatabbaba pura-pura menjadi dokter. Siapa saja yang berpura-pura menjadi dokter ia dan tidak diketahui darinya seseorang akan obat, fawadobin, pengobatan, maka dianya itu bertanggung jawab. Ya, pura-pura jadi dokter, kasih resep sama orang lain, akhirnya orang lain meminta-minta, maka dia bertanggung jawab. Lanjut. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala'i wa qala hadatsana Afsu qala hadatsana Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz qala hadatsani ba'dul wafd alladhi yuqdimu ala bi. Telah meriwayatkan kepadaku oleh sebagian delegasi orang-orang yang mereka datang di atas bapakku.
Qala berkata ia bapa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma tabibin tatabbaba ala qaumin, manakah tabib atau dokter yang pura-pura menjadi dokter ia di atas satu kaum dan tidak la yu'rafu lahu tatabbabun, dan tidak diketahui baginya dokter akan pengobatan qabla dzalik, sebelum demikian, fa'anata lalu memudaratkan ia, fawadu min, maka dia itu bertanggungjawab. Nah, bertanggungjawab sesuai dengan risikonya. Kalau mati bayar dia. Nah, babun fi diyatil khata'i syibhil amdi, bab tentang dia tersalah serupa sengaja. Wabillahi qala hadatsana Sulaiman ibn Harb bin Musaddad al-ma'na qala hadatsana Hamad an Khalid an al-Qasim bin Rabi' an Uqbah bin Aus an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musaddad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata oleh Musaddad khataba yaumul fath, telah berkhutbah ya Nabi pada hari penaklukan kota Makkah. Tsumma ittafaqa, kemudian sepakat keduanya guru Imam Abu Dawud. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna kulla ma'tsuratin kanat fil jahiliyah, ketahuilah sesungguhnya setiap peninggalan yang ada ia peninggalan di zaman jahiliyah, min damin aw malin, dari darah atau harta, tudkaru wa tud'u, yang disebut akan ia peninggalan dan dituntut akan ia peninggalan, tahta qadamaya, itu di bawah atau dihapuskan dua telapak kakiku, illa makanan min siqaitil haji wa sidanatil baiti, kecuali sesuatu yang ada ia sesuatu dari memberi minum jemaah haji dan mengurus Ka'bah. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi, ala inna diyatal khata'i syibhil amdi maka nabi sauti wal asa, ketahuilah sesungguhnya dia tersalah serupa sengaja sesuatu yang ada ia dengan cambuk dan tongkat. Mi'atun min ibli, itu 100 dari unta, minha arba'un fi butuni auladuha, darinya 100 unta itu ada 40 unta, pada perutnya unta itu ada anaknya unta. Babul qisas. Babu fi jinayat. Lanjut. Babu fi jinayatil abdi yakunu lil fuqara, bab tentang jinayat budak yang ada yang bagi orang fuqara. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Abi Nadra an Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna gulaman li unasin fuqara qata'a udhana gulamin li unasin agniya'a, sesungguhnya seorang budak bagi orang-orang fuqara itu memotong ia akan telinga budak bagi orang-orang kaya. Fata ahlu, lalu mendatangi oleh keluarganya budak yang memotong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu berkata mereka, ya Rasulullah, inna unasun fuqara, sesungguhnya kami itu orang-orang fuqara. Falam yaj'al alaihi syai'an, maka tidak menjadikan ya Nabi di atasnya fuqara akan apapun. Nah, jadi kalau budak orang fakir yang motong, Nabi tidak memberikan kewajiban kepadanya, hanya saja Nabi yang membayarkan dari Baitul Mal. Babu fiman qatala fi ilmiyan baina qaumin, bab tentang seseorang yang membunuh seseorang pada samar-samar di antara kaum. Qala Imam Abu Dawud hadithu an Sa'id ibn Sulaiman an Sulaiman ibn Kathir qala hadatsana Amr ibn Dinar an Taus an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala fi immiyan, siapa saja yang membunuh ia pada samar-samar, aw rammiyan yakunu bainahum bihajarin, atau melempar ia yang ada ia melempar di antara mereka dengan batu, au bisautin fa'akuluhu akulu khata'i, atau dengan cambuk, lalu dia maka diatnya pembunuhan itu dia tersalah. Faman qatala amdan faqawadu yadayhi, siapa saja yang membunuh ia hal keadaan sengaja, maka hukum kisos akan kedua tangannya. Faman hala bainahu wa bainahu, siapa saja menghalangi ia antaranya hukum kisos dan antaranya seseorang, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in, maka di atasnya seseorang itu laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Lanjut. Hadis ini tamat. Hah? Itu artinya. Oh, ribet nih.
Saya tinggalin kitab di sini. Karena harusnya besok bawa kitabnya lagi. Ya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.